Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Sakinah, NPM 1813041005 dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan menyajikan sebuah video tentang praktik mengajar dengan keterampilan dasar diskusi kelompok kecil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dan dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita bisa bertemu pada hari ini dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada dua hal yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang mengidentifikasi apa itu teks editorial, dan yang kedua itu membedakan fakta dan opini pada teks editorial. Sebelum kita masuk mata pelajaran pada hari ini, Ibu akan membagi kelompok. Nah, kali ini Ibu yang akan menentukan kelompok kalian ya. Oke, dari yang pojok kanan itu berhitung 1 dan sampai 7 seterusnya. Nah, setelah 7 itu mulai lagi di 1 ya. Udah paham kan? Paham ya? Yuk, silakan dimulai dari sini. Ya, udah selesai ya dalam pembagian. Nah, silakan yang satu berkumpul dengan yang satu, yang dua, dan begitu dan seterusnya. Silahkan duduk berkelompok. Dari yang di sini, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Baik. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk kalian berpindah posisi, merapihkan posisi bagaimana, dan buat nyaman kalian duduk berkelompok itu. Silahkan. Bagaimana? Sudah ya? Kalau sudah, silahkan simak baik-baik apa yang Ibu jelaskan. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Baik. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa sih teks editorial itu, seperti apa sih teks editorial itu. Nah, teks editorial ini biasanya berkaitan dengan peristiwa atau berita. Nah, beritanya ini biasanya masih hangat, yang teraktual. Nah, biasanya dalam teks editorial ini terdapat fakta dan opini. Nah, faktanya seperti apa? Faktanya itu adalah peristiwa dari kejadian atau beritanya itu, suatu kejadian itu. Nah, opini ini biasanya berpendapat argumentasi yang belum tentu kebenarannya, seperti itu. Nah, Ibu berikan contoh pada seperti penentuan hilal kemarin. Sebelum adanya sidang isbat itu banyak isu yang menyatakan bahwa Lebaran jatuh pada hari Rabu. Banyak yang berpendapat juga begitu, dan ada juga yang berpendapat bahwa Lebaran itu hari Kamis. Nah, di mana sih letak teks faktanya itu di mana gitu? Faktanya itu adanya pada saat setelah sidang isbat berlangsung. Nah, sidang isbat itu kan pada malam Selasa. Setelah sidang isbat selesai dan diumumkan bahwa
Lebaran pada tahun ini, pada tahun 2021 itu jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Nah, gimana? Ada yang bingung? Atau sudah jelas? Sudah jelas ya, alhamdulillah. Kalau sudah jelas, silahkan kalian ibu kasih sebuah teks editorial. Nanti silakan kalian diskusikan, per kelompok itu diskusikan. Baik, silahkan simak atau pahami dulu teks editorial yang ibu kasih. Itu ada teks editorial, silakan kalian kaji teksnya itu, teks editorial itu, dan tentukan fakta dan opini itu letaknya di mana. Silahkan. Baik, sudah ya, sudah paham? Kalau sudah paham silahkan dikerjakan per kelompok. Ibu kasih waktu 15 menit, silahkan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis, silahkan maju. Kelompok mana dulu nih yang udah siap? Oh ya, kelompok 5. Silahkan kelompok 5 presentasikan ya. Dalam presentasi itu ada yang pertama, ada moderator, yang pasti ada moderator, notulen, dan audien atau peserta. Baik, sudah paham? Baik, silakan kelompok 5 untuk menyajikan hasil dari diskusinya tadi. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah menjelaskan hasil dari diskusinya. Alhamdulillah ya, pada hari ini sejatinya teks editor itu kalau kalian tahu biasanya itu di awal itu berisikan judul atau garis besarnya, dan yang selanjutnya itu yaitu penjelasan dari teks editor tersebut atau berita tersebut ya. Baik, mungkin itu tadi mata pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita, baik di sekolah ataupun di rumah ya, atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan sebuah soal untuk evaluasi. Nanti bisa dikumpulkan nanti setelah pulang, nanti bisa dikumpulkan melalui ketua kelas, nanti dikumpulkan kepada Ibu ya. Nanti soalnya Ibu bagikan, Ibu tuliskan saja di ketua kelas. Nanti ketua kelas. Alhamdulillahirrabbilalamin, mata pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini telah selesai. Sebelum Ibu tutup, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Belum selesai. Baik, kita tutup bersama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan atau salah-salah kata. Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.